Selamat datang di podcast edisi terbaru kami bersama host Anda, Anthony Lee, di Indonesian Diaspora Podcast. Episode kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau bertempat di Washington DC. Beliau adalah seorang diplomat dan hari ini kita senang sekali kedatangan beliau di Houston, Texas, di KJRI Houston. Mari kita sambut Ambassador dari Republik Indonesia di Amerika Serikat. His Excellency Profesor Dr. Insinyur Dwi Suryo Indroyono Susilo, atau kita bisa sapa dengan Pak Indro. Pak Indro, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik, Mas Antoni. Kemarin datangnya kapan nih Pak di Houston, Pak? Jadi kemarin kami diundang oleh keluarga besar masyarakat Islam Muslim di Houston. Ternyata alhamdulillah para komunitas Muslim di Houston berhasil membangun sebuah masjid. Namanya Masjid Istiqlal. Okay. Dan saya mendapat kehormatan untuk meresmikan Masjid Istiqlal komunitas Islam di Houston untuk meresmikannya kemarin pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Nama Istiqlal itu bahasa Arabnya adalah merdeka atau freedom. Gitu. Mereplikasi Masjid Istiqlal di Jakarta. Yang menarik gitu, saya menunjukkan bagaimana diaspora ini, keberagamannya ini, toleransi yang luar biasa. Saya sampaikan kemarin, Masjid Istiqlal yang di Jakarta, itu waktu tahun 1961 Presiden Soekarno mengundang sayembara mendesain masjid yang terbesar di Asia Tenggara, di wilayah tropis. Dipilihlah beberapa desain oleh para arsitek Indonesia. Apa yang terjadi? Yang menang desain itu adalah insinyur namanya Silaban. Nah, ternyata insinyur Silaban, insinyur ITB, dan dia adalah seorang Kristen. Nah, kemarin yang mendesain Masjid Istiqlal di Houston adalah insinyur Haris Cahyono, yang juga arsitektur dari ITB. Dan beliau karena dan kebetulan jadi kami sama-sama alumni ITB yang ternyata di kampus di kota Houston ini banyak sekali alumni ITB. Baik yang bekerja di industri migas maupun yang di luar itu. Ya, ini suatu yang sangat bagus ya Pak ya, toleransi beragama luar biasa ini, itu. ini sangat baik sekali, kita harus jaga ya Pak ya. Iya, itu yang kita harus jaga. Dan tadi saya sampaikan karena tahun 61 banyak yang belum lahir, banyak yang belum tahu. Termasuk saya Pak. Jadi waktu saya ceritakan seperti itu, Istiqlal itu adalah apa hebatnya Istiqlal di Jakarta, salah satunya sebelahnya gereja katedral. Betul Pak. Dan dibuat untuk wilayah tropis sehingga tanpa AC dingin. Natural ventilation apa ya di sana? Itu dibuat tahun 61 oleh namanya Insinyur Silaban. I see. Kita segue langsung ke ITB ya Pak. Dulu berarti Bapak juga sempat sekolah di ITB ya Pak ya? Betul. Itu tahun berapa Pak? Terus majornya apa Pak? Jadi saya itu masuk tahun 73. Kebetulan saya termasuk, harusnya saya masuk tahun 74. Tapi karena bisa menyelesaikan high school cuma 2 tahun. Saya tamatan Walt Whitman High School di Maryland. Di Amerika dulu ya Pak? Di Amerika. Akhirnya saya masuk ITB. Ada 1.000 orang yang masuk ITB tahun 73 itu. Saya lulus tahun 78. Dan ITB angkatan 73 itu adalah sampai sekarang monumental. Karena angkatan 73 dari 1.000 orang itu 6 orang menjadi menteri. Oh begitu Pak? Betul. Jadi kalau Anda bicara Insinyur Hatta Rajasa, Rizal Ramli, Indroyono Susilo itu 3 Menko. Ada lagi Insinyur Al-Hilal Hamdi, Kusmayanto Kadiman, dan Yusman Safi'i Jamal, Menteri Perhubungan. Jadi kita berenam itulah yang sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan. Ini berarti golden badge dong Pak ya? The golden badge sampai sekarang. Awesome. Cuman fortunately dari 1.000 itu yang jadi dubes cuma 1. Itu Pak Indro sendiri. Di Amerika lagi nih, suatu kehormatan dan kan saya mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden Prabowo untuk ini. Dulu tadi sempat Bapak bilang Bapak high school di Maryland ya Pak. Itu gimana caranya Pak? High school di Jadi kan menarik juga itu karena almarhum ayah saya itu atasnya pertahanan di Washington DC. At that time, di mana beliau tahun 70 itu setelah pemerintahan Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia kan mulai dikenal oleh Amerika Serikat.
termasuk. Jadi kita langsung waktu itu, saya masih kecil, saya pindah ke Washington DC, masuk ke Waldman High School. I see. Tapi kan waktu itu kan nggak berpikir bakal sekolah di luar negeri, nggak punya duit kan. Iya. Akhirnya kita ITB kerja dulu aja. kerja keras untuk supaya cepat selesai Iya. sebelum orang tua saya pulang gitu kan. Iya. Jadi saya namanya early graduate ya, kalau di sini ada ya. SMA-nya ngebut ya Pak? Ngebut, SMA ngebut, nggak ada summer school, kerjain semua gitu. Selesai daftar ke ITB, saya ketemu di sana. I see. Salah satu kemenangan saya terima sana tentunya bahasa Inggris saya lebih lumayan dari yang lain kan ya. Soalnya pernah tinggal di Amerika kan, di high school di sini gitu. juga. Tapi mimpi tetap kapan saya bisa melanjut sekolah di Amerika Di Amerika. Serikat. Makanya itu Bapak setelah lulus ITB, habis itu mau ke Amerika lagi balik ya Pak? Ya, S2, jadi S3-nya. kalau Anda tahu tahun 1974 Iya. Presiden Soeharto sudah berpikir bagaimana Indonesia tinggal landas Iya. jadi negara maju. Dipanggillah seorang insinyur dari Jerman yang namanya Baharudin Yusuf Habibie. Pak Habibie pulang tahun 74, Dipanggil Pak Harto. dipanggil menjadi penasihat presiden untuk IPTEK. Kemudian kita sudah kenal, kan masa-masa ITB kenal Pak Habibie waktu itu kan. Pak Habibie juga sedang mencari siapa-siapa kader gitu. Tahun 78 saya lulus dari ITB. Waktu itu industri migas dan mineral sedang berkembang. Jadi Anda itu kalau tamatan geologi, pertambangan, perminyakan begitu lulus mau milih company apa saja pasti diterima. Langsung laku ya Pak? Langsung laku. Langsung kerja. Nah, saya juga mau masuk oil and gas company. Pak Habibie enggak. Kamu ambil master ke Amerika. Terus jadi the dreams come true. Nah, kalau beliau ahli dalam teknik penerbangan, saya mengambil remote sensing technology for natural resources untuk sumber daya alam. Tapi itu ceritanya gimana Pak? Waktu lulus ITB kan Bapak majornya geological engineering kan. Habis itu pas nyari master di Amerika tuh nyari major juga atau advisornya siapa apa gimana? Bisa ceritanya? Jadi kebetulan lagi itu ya. Iya. Kebetulan. Saya lulus nomor 1 di angkatan saya. Oh begitu? Iya. Saya lulus pertama. Tadi semua orang undang saya tuh masuk Stanford lah, Caltech lah, Exxon lah gitu ya. Iya. Tapi Pak Habibie langsung tanya, kamu ambil master, ambil PhD gitu. Pak, saya dulu beasiswa dari Pertamina Foundation waktu itu. Waktu itu ada ya Pak? Ada. Jadi saya bidangnya kalau dia adalah aeronautical engineering, saya minta kaitannya dengan aerospace. For natural resources, teknologi satelit untuk memantau bumi. Adanya di University of Michigan. Cuma di sana aja apa di? Ada di beberapa, tapi saya memilih Michigan. Kenapa? Nanti tanya kenapa lagi? Kenapa? University of Michigan di Ann Arbor itu pada tahun 1958, 56, itu dikunjungi oleh Presiden Soekarno. Dan Presiden Soekarno mendapatkan honorary degree Dr. Honoris Causa dari UMich untuk law. Dan tahun 56 Indonesia itu sedang top-topnya karena baru selesai melaksanakan Konferensi Asia Afrika 1955. Setelah itu Presiden Soekarno pulang ke Indonesia, minta beberapa insinyur muda berangkat ke UMich untuk ambil nuclear engineering. Waktu itu ya? Nuclear engineering. Dan mereka 58 berangkat, tahun 58 Badan Tenaga Atom Nasional diresmikan. Tahukah Anda, tahun 1965 Indonesia sudah punya nuclear reactor di Bandung. Oh gitu ya Pak? In cooperation with the United States. Betul. Jadi kita bayangkan sudah punya reaktor nuklir di Bandung. Nggak besar sih, 250 watt, jadi 1/4 megawatt. 1/4 megawatt ya. Tapi tahun 65 sudah punya para engineer-nya tamatan Michigan. Lumayan advance juga ya Pak ya? Dan roket meluncur dari Pamongpong, namanya roket Kartika 1, 62. Jadi in 1965 kita sudah bisa meluncur roket dan kita sudah bikin kalau mau bom atom. Kita sudah ditakuti oleh negara-negara waktu itu, seluruh negara lain yang lain belum ada itu. Jadi Presiden Soekarno. Kemudian kembali lagi Presiden Soeharto pada tahun Pelita 1 tahun 68 sampai 73 selesai kita stabilisasi, udah berpikir Indonesia harus maju dengan pengusahaan IPTEK. Dipanggillah Dr. Habibie. Dia membangun. Saya diperintahkan berangkat ke Ann Arbor, Michigan. Saya dapat master di situ. Waktu itu kemudian
ada program Space Shuttle. Di ini Amerika kan? Oh iya. Betul ya? Iya. Yang kemarin kalau Anda ke Houston ada Independence itu yang di Iya. atas 747 Boeing itu ya. Yes. Itu program special program. Ada program salah satunya adalah Shuttle Imaging Radar. Yaitu membawa sistem radar di pesawat Space Shuttle untuk pemantauan bumi. Nah, profesor saya di Iowa, University of Iowa, Profesor Hoppin, ada salah satu principal investigator di situ. Dia PI-nya untuk Dia kan narik research assistant sama teaching assistant kan ya. Nah, orang saya kan kita kan nggak punya duit waktu itu. Iya, kita masih jadi graduate research assistant kan ya? Iya, graduate research assistant. Untuk kerja basically buat ini. Untuk kerja, hidup pas-pasan gitu kan. Dia diangkat, saya mengerjakan itu, akhirnya saya mengadakan proyek itu for my dissertation. I see. Ini berarti waktu di Iowa ya? Di Iowa, jadi saya lulus master 81 kan. UMich, terus waduh, ini kalau bisa PhD nih, boleh dong. Sekalian gitu. Jadilah Profesor Hoppin dan beasiswa saya pertama ini masih jalan nih. Lumayan lah. Jadi saya berani menikah juga. Waktu itu menikah dengan ibu ya? Karena kenal waktu di Bandung kan. I see. Beranilah, karena kalau cuma beasiswa sendiri nggak cukup lah ya. Iya. Menikah. Kebetulan istri saya juga bisa mendapatkan scholarship. Iya. Anak saya yang pertama lahir di Iowa. Oh begitu Pak. Kemudian kita selesaikan. Begitu selesai, tahun 87 saya kembali ke Indonesia. It's a new technology, gitu ya. Karena supaya ada bayangan ya. Tadi kan Anda gimana sih ini? Please rewind the history ya. Tahun 1972, NASA meluncurkan satelit yang namanya Earth Resources Technology Satellite, Earth, yang menjadi Landsat. I see. Okay. I see. Remember? Yeah, technology. It was 1972. Okay. 79, saya study bidang itu. I see. Okay. 81, I got my master for those. 1976, Indonesia meluncurkan Palapa. Yes. Jadi kita itu nomor 3 di dunia, sesudah Amerika sama Kanada. Itu kita teknologi lumayan advance ya Pak? Advance. 60-70 itu. Sudah begitu. Jadi karena tadi pimpinan Indonesia mungkin harus sampai sekarang juga begitu, itu udah very advance pemikirannya. Yeah. Gimana cara menghubungkan 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, 5.000 kilometer dari barat ke timur kan? Kok mau gimana? Hanya 3. 1, satelit untuk komunikasi, satelit untuk memantau, dan satelit untuk positioning, GPS. Right. Yang kedua, hanya dengan kapal terbang. Mau pakai apa? Yang ketiga, hanya dengan kapal laut. Disiapkanlah orang-orang itu untuk mencapai ini. Kalau kita punya communication satellite, remote sensing satellite, navigation satellite, dan kita punya pabrik pesawat terbang, dan kita punya pabrik perkapalan, this is the only guarantee untuk Republik ini tetap bisa bersatu. Mau pakai apa kalau nggak? Memangnya mau pakai? Nggak mungkin kan? Iya, nggak ada cara lain apa? Nggak ada cara lain. Oleh karena itu jauh berpikir ke sana. Jadi sebenarnya dulu pas ke Amerika lagi master on PhD berarti waktu amanah juga ya dari Pak Habibie. Iya. Pergi aja nih ke sini gitu. Berangkat dengan kerja keras segala macam, pulang tahun 87 saya kembali. Saya nomor 11 doktor di BPPT, nomor 11 dari Pak Habibie sampai saya. Dari 1.000 insinyur itu baru tahun 87 baru 11 orang, bayangin. BPPT itu sendiri udah berapa lama ya Pak? 78. 78 baru. 78 itu Menteri Risteknya Pak Habibie, Kepala BPPT-nya Pak Habibie. Betul kan? Lembaga baru biasanya. Dia lembaga baru yang dibikin untuk membawa Indonesia lepas landas menjadi negara industri. I see. Itu kan. Industri hanya bisa dengan science and technology. Dibagi 2. Beliau dengan reverse engineering. Saya prinsipnya adalah value added of natural resources. Orang bilang, itu kan negara seperti Korea, seperti Jepang, itu bisa maju karena reverse engineering kan, membangun dan nilai tambahnya dengan membangun pabrik, pabrik kapal terbang, kapal. Saya bilang, tapi ada satu hal, mereka bukan negara yang kaya sumber daya alam. That's true. Saya mau pakai value added sumber daya alam. Okay. Dengan bidang luas, potensi kan luas segala macam. Jadi apa itu? Nilai tambah pakai remote sensing teknologi saya. Sampai sekarang ini masih dipakai ya Pak? Pasti sekarang ada saya tanya, apa sih yang sekarang semuanya itu adalah semuanya hilirisasi mineral? Itu sumber daya alam. Betul.
Terus sekarang yang bidang saya lagi yang selalu kepake sampai sekarang adalah carbon trading. Do you know carbon trading? Tahu Pak, kita Oke. bisa ngobrol lebih banyak lagi nih Pak. Carbon trading itu adalah sekarang ini kalau Anda menghitung hutan Anda, Yes. ya, terus dihitung baseline karbonnya berapa, kemudian Anda pelihara, dapat marginnya, Ya. marginnya berapa ton, Ya. Anda jual. Jadi dengan Anda memelihara hutan, itu malah Ada yang dapat duit, bayarin ya, Pak? malah Ada dapat yang duit, bayarin, gitu. orang di luar bayarin, Nah Pak. sekarang pertanyaannya, Ya, Pak. untuk ngitung hutang Anda berapa pakai apa? Pakai remote sensing juga. GIS mapping. GIS mapping, luasnya berapa sih? Kalau begini kira-kira carbon absorpsinya berapa? Serapannya berapa? That's still my field. Oh itu field Bapak Sampai sekarang. ya? Sampai sekarang. Jadi sekarang kebetulan itu kan banyak company yang sekarang yang dalam tanda kutip siap menjual sertifikat kan? Ya. Kita jual. Salah satunya Vera. Ya. Itu kantornya di Washington. Vera dan Gold Standard ya Pak? Gold Standard. Itu kantornya di Washington semua. Jadi kalau saya bicara mereka enak sekali karena dia tahu apa yang gua mau gitu. Berarti teknologi Bapak untuk mapping itu ya Pak, bakal quantify kayak baseline karbonnya? Iya, salah satunya. Additionality-nya tiap tahun gitu ya. Yang konkret lagi, waktu bidang saya tahun 80-an, 90-an itu kan the resolution of satellite itu masih 10 meter. Jadi benda ukuran 10 kali 10 baru kelihatan. Sekarang 50 cm. Karena teknologi udah detail. Lensanya juga nih ya. Jadi Anda kalau pesan imagery yang sekarang dipakai lah di perang di Ukraina segala itu kan pakai itu tuh. Itu detail per orang ya. Kalau detail. dari mobil juga kelihatan. Iya, orang sekarang udah seperti itu. Nah, terus apa yang dikerjain sekarang? Yang kita usulkan adalah salah satu yang permasalahan kita adalah broad base dari pembayar pajak kita masih kecil kan? Iya. Betul. Nggak sampai, jadi kalau 285 juta orang sekarang ini, mungkin yang bayar pajak belum sampai 30 juta orang. Nggak kayak di Amerika kan udah very centralized ya Pak ya. Terus salah satu untuk memverifikasi apa? Pakai satelit yang begitu sekarang. Oh gitu Pak? Ya kan kalau rumah yang kita propose, real estate, nanti ke Dirjen Pajak, real estate ini ukuran rumahnya berapa? Ceret, diukur, oh rumahnya ada 30, rumahnya begini, mobilnya 2, pajaknya dia berapa? Masa pajaknya sekian, harusnya kalau rumah kayak gini pajaknya harus sekian. Iya dong gitu. Kan? Jadi dengan si Dirjen Pajak bisa menghitung, oh jadi dari real estate ini kira-kira harusnya pemasukan sekian. Sekarang pemasukannya berapa? Nah, kok jauh atau gimana ya? Nah, itu salah satu caranya kita pakai. Kenapa bisa? Karena resolusinya sekarang sudah 50 cm. Jadi 50 cm barang di bumi bisa kelihatan. Gitu ya, Pak ya? Tapi kan harus bayar tuh. Nggak apa-apa, bayar. Tapi kan dapat revenue-nya. Asal ada added value ya. Ada value-nya, impas dong. Nambah kita pajaknya. Hal seperti inilah ya, dengan teknologi kita bisa melaksanakan kegiatan yang saya laksanakan sampai sekarang. Pak tadi going back waktu Bapak lulus ITB terus ke S2 S3 kan Bapak diarahkan juga ya, dikasih amanah gitu. Kan sekarang kan kayak Bapak tahu kan sekarang kan kebanyakan putra-putri Indonesia yang lulus S1 di Indonesia kan mereka utilize LPDP ya Pak ya. Iya. Nah itu apakah pemerintah doing the same thing Kak? Misalnya kalau industri di Indonesia yang ini lemah ya, kita butuh banyak orang major ini dikirim keluar gitu, apakah mereka masih doing that nggak? Karena pertanyaan itu tepat sekali, karena sampai hari ini saya masih masuk komite 9 LPDP. Oh gitu Pak? Sampai hari ini gitu. Bapak sibuk ya Pak kemana-mana nih Pak? Iya, saya pikir saya berangkat ke Amerika udah enggak lah gitu ya. masih kerja yang lama. Tugas saya adalah mengevaluasi yang terakhir. Kalau mau berangkat, yang terakhir macam-macam, langkah 1, langkah 2, langkah 3, wawancara segala macam. Lulus, oke, mau berangkat apa enggak, ini kita ada 9 orang yang ngecek. Yang ini bagaimana, oke, yang ini ada gimana, masalah segala macam lah, mental, ideologi segala macam, berangkat. Itu saya sejak 2017 diminta untuk membantu. Berarti tahun ini jadi 9 tahun. Saya pikir saya udah enggak, tapi minggu lalu saya selalu memberikan pembekalan pada mereka yang mau berangkat. Gitu kan. Nah betul, LPDP awalnya waktu saya masuk kan the cream of the crop. Pokoknya yang kamu pinter kamu berangkat. Tapi sekarang kan sudah banyak ada arahan-arahan termasuk dari Bapak Presiden yang berangkat sekarang harus STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Oke. Yang kedua dimungkinkan untuk mereka sebelum pulang internship dulu, masuk ke Boeing, IBM gitu supaya pulang itu nanti langsung bisa bekerja. Ada working experience juga ya Pak ya? Iya, at the same time investment. Nih karena saya dubes kan, investment dari US companies ke Indonesia sekarang sedang rame. Apalagi nanti sebentar lagi trade agreement akan ditandatangani segala macam. Jadi nantinya ini sangat bermanfaat. LPDP saat ini, yang LPDP di Amerika
sekitar 900 orang. 900 mahasiswa ya Pak di sini. Tapi di luar LPDB sekarang ada banyak program yang mengirim undergraduate. Oh, langsung ya Pak? Langsung. Ini yang namanya program Garuda, programnya Ah, Bapak Presiden. Dan kita sudah bisa melihat juga kalau Anda berangkat undergraduate, itu mau dipilih juga yang bagus-bagus, programnya STEM, kita udah arahkan. Kalau Anda mulai semester 5, Iya. jadi junior ya. Junior. Kalau start. ya junior, Junior, tahun ketiga ya, Iya. Anda sudah harus menggalang kerjasama riset dengan profesor yang Anda kejar gitu. I see. Itu once you finish your undergraduate program, you got your bachelor, the professor will invite you to go direct into PhD program. I see. Okay, and become a research assistant Yeah. and teaching assistant, just like me. Jadi tuitionnya dibayarin terus dapat Yeah. funding juga ya Yeah. bulan kan? Agak. Research assistant. Kita balik sekarang, don't worry. LPDB bayar tuitionnya nggak masalah. You additional fundingnya untuk apa? Untuk living cost segala macam. I see. Jalan. Jadi nanti ini bidangnya sekarang bedanya udah mulai targeted nih. Apa ini Pak kayak top 3 atau top 4 Top major gitu? Top 3 sederhana aja kok. Presiden sebenarnya saya ingin Indonesia swasembada pangan. Oke. So, we need science and technology for providing good seed, plantation seed. Padi unggul tadi Pak Heri, Dengan Profesor Heri juga. Profesor Heri, padi unggul lah, ikan benih unggul, teknologi, I see. bioteknologi. I see. Saya butuh namanya teknologi atau ini untuk menghantam penyakit-penyakit. Yang memberantas penyakit sebelumnya Pak. Dari Ya, seed level. dari seed level. Ya. Ya. Saya butuh untuk fertilizer. Ya. Saya butuh teknologi. Do you know smart agriculture? You know that? Yes. Smart agriculture adalah menggunakan AI untuk teknologi pertanian. Ya, Yes. Sampai ke bagaimana masalah marketing. How to penetrate Indonesian for food products overseas. Itu masalah swasembada pangan. Perintah Presiden dari mudah program makan bergizi gratis ya, ujungnya ya telurnya harus banyak, sapinya harus banyak gitu ya. Dengan kualitas juga harus yang bagus ya Pak. Oke, satu udah. Itu yang pangan. Terus dua, yang udah pasti energi. Energi itu udah kita punya. Apakah karbon? Apakah new renewable energy. Itu ke sana kita ngarahkannya. Apakah kalau yang karbon sekarang ini yang paling baru kita dengar namanya eksplorasi penggunaan yang namanya, Anda tahu nggak ini kalau shale oil? Tahu shale oil. Okay, shale oil. Saya sangat familiar ya. Jadi shale oil itu drillingnya itu nggak vertical. That's right. Horizontal. Yes. In America, it's a new technology, right? You talk about fracking. Fracking is in the 70s or 80s? 80s, Pak. 80s. Okay, this shale. Shale is a rock shale. Yes. And fracking, you press, you get oil. Yes. The question is, ada shale oil nggak di Indonesia, gitu kan? Nggak tahu kenapa dicoba, ketemulah shale oil di Rokan, Sumatera Selatan. Teman saya ada yang pindah ke Rokan gara-gara itu, Pak. Nanti kita ngobrol habis sessionnya. Loh, kalau di Rokan ada, berarti di 60 oil and gas field di Indonesia ada. Ya, bisa ada. Ada. The engineer say yes. Tapi sekarang sedang bicara financial engineer gimana? Kan ini kan teknologi baru, tentu ngebornya lebih mahal ya. Yes, lebih mahal. Ngebornya lebih mahal. Semua. Nah, jadi pertanyaannya insentif apa yang diberikan? Nah, di sinilah sedang debat. Yang nggak tahu teknologi ya, wah pajaknya ditinggiin segala. Yang kita tahu, jangan dong, ini kan baru. Jadi ini part of our program. Gimana supaya shale oil itu bisa produce from Indonesia. Right. Kalau itu terjadi, seperti Amerika, Amerika started in the 80s, well, we already 40 years late. Terlambat 40 tahun. Tapi pertanyaan kan sederhana, ada ya di kita ya? Ada, kita bisa utilize, kita bisa harness. Bisa ini, something new. Supaya Anda tahu lah ya. Saya orang geologi, saya dulu belajar eksplorasi. Kalau Anda ngebor minyak di Indonesia, itu pertama keluar pasti gas, gitu ya. Yang keduanya itu oil. Ketiganya air. Jadi kalau udah air, cabut. Ya, berarti udah kelar semua. Udah kelar. Apa yang terjadi di Indonesia? Gasnya banyak banget.
Oke, balik lagi ke shale oil ya Pak ya. Heeh. Kita kan tahu di Amerika tuh shale oil kan udah ada shale oil revolution ya Pak, fracking dari tahun 80 ya kan. 80 kan? 80 udah mulai ya Heeh. Pak ya. Baru kan ya? Baru ya Pak ya. Oke. Terus kalau di Indonesia gimana Pak? Jadi sekarang sudah selesai, eksplorasi sudah selesai, Ya. metodologinya udah ketemu. Ya. Sekarang tinggal ngitung what kind of incentive Insentif dari pemerintah ya Pak. dari pemerintah. Jadi carrot and stick ya Pak ya. Jadi kan untuk drillingnya aja, Ya. kalau di Amerika itu $10 juta itu. Ya. Di kita kan $20 juta. Nah, disitulah hitung-hitungannya. Yang nanti saya berbicaranya, kira-kira nih ya, kita harus jangan bicara nggak kasih. Kalau nggak dikasih pun, ya nggak jadi apa-apa. Iya. We better put policies untuk ini bergerak. Nanti dihitung, kalau udah produksinya sekian juta barel atau ratus ribu barel, baru kita tingkatkan lagi. Karena kalau ada shale oil masuk ke Indonesia, will be the first country in the region menggunakan shale oil. Tadinya kita baru yang namanya secondary recovery, tertiary recovery. Tahukah Anda, kalau Anda ngebor, tadi bilang ya, pertama ngebor dapatnya gas, kedua dapatnya oil, ketiga dapatnya air. Tapi kadang-kadang dari gas langsung minyak air, oilnya nggak ada. Dan semuanya dulu itu zaman saya sekolah itu ketemunya di namanya tertiary, pas batuan tersier. Layernya, tertiary rock. Tertiary rock itu 60 juta tahun. Jadi kalau Anda ngebor, umurnya udah di atas 60 juta, cabut, nggak bakal ada gitu. Ya, Pak. Sekarang nih para ahli kita di Houston ini, enhanced oil recovery, yang namanya multi channel seismic processing, Indonesia mendapatkan sumur minyak yang Mesozoikum, yaitu pratersier. Anda tahu minyak di Cepu misalnya, Cepu, Jawa Tengah, itu bilangnya udah nggak habis. Tapi sekarang karena seismic processing yang metodologi dengan AI segala macam, sekarang Cepu adalah produksi terbesar di Indonesia. Bisa keluar lagi ya Pak? Ya, bisa keluar lagi. Keluar lagi. Sekarang dulu hampir mendekati 200 ribu barrel per day. Cepu itu Cepu kan di Jawa Tengah, jalan tol udah banyak, pelabuhan udah banyak. Itu bahasa sininya murah banget cara mendapatkannya. Jadi untungnya gede di sana. Tapi kalau kita daerah yang Kalimantan susah gitu ya. Jadi hal seperti ini yang harus sama-sama the engineer as the financial engineer untuk bicara. This is the way. Jadi kalau teman-teman oil and gas di Houston pasti tahu yang seperti ini. Ya, gitu. Nah sekarang itu satu. Yang kedua, beside that, Indonesia itu very rich in namanya energi baru terbarukan. New renewable energy. Ya, Anda bicara renewable mau bicara biomass, Anda mau bicara wave power, Anda mau bicara ocean current, Anda mau bicara ocean pasang surut gitu ya. Kalau wind power udah dicoba, boleh kita bilang kurang sukses. Kalau nggak salah di Sindrap ya Pak? Ya Sindrap di Sulawesi Selatan. Tapi kami juga 75 megawatt itu. Lumayan besar ya Pak? Besar. Tapi kan kita berpikir kalau memang wind power itu cukup hebat, terus si Belanda kesini udah pastinya udah banyak wind power kan? Kincir angin ya sebelumnya. Karena kincir angin kan? Ternyata enggak. Ternyata memang sepertinya not that big. Right. Tapi if you go is photovoltaic, solar energy, kita sekarang ini. Kita kan di garis tropis ya Pak ya. Selalu ada matahari 365. Betul, Pak. The problem is mataharinya terlalu pendek. Ya kan? Kalau matahari di mana? Di Arizona, di Nevada, itu kan panjang tuh. Kalau kita kan pendek. Di sinilah harus dicari fotovoltaik seperti apa sehingga dia dengan baterai berarti kan agak mahal dikit. Tapi sekarang sudah sampai di danau tuh, di Danau Saguling. Daerah itu udah terapung. Floating PV. Nah, sekarang di Bintan itu juga floating PV. Jadi ini floating panelnya itu di laut. Jadi kita tidak menghemat tanah. Kalau yang satu lagi Pak, energi terbarukan kayak geothermal Pak. Kita kan letaknya di Ring of Fire Pak ya. Gimana Pak pemerintah? Geothermalnya kan 26 ribu megawatt. Selalu udah sampai sini dipakai sudah. Selalu pasti hitung-hitungannya tuh per megawatt jatuhnya berapa. Jatuhnya mahal mungkin ya. Jadi nggak per kilowatt ya. Iya. Jatuh.
Ya kayaknya mahal murah relatif ya. Iya, right. Ya, jadi jangan itu hydropower kita Iya. ada namanya Waduk air yang waduk yang gede-gede itu yang paling murah. Iya. Tapi investasinya paling gede Iya. gitu loh. Jadi kita termasuk sekarang masuk ke nuklir. Sekarang yang ditawarkan yang namanya SMR, Small Medium Reactor, Yes. yang 250 megawatt Iya. gitu. Ini Amerika lagi nih yang rame gitu loh, yang kita garap. Jadi begini, memang kalau ujung-ujungnya itu kalau Anda bicara seperti ini, tentu tanyanya 1 kilowatt atau 1 megawatt jatuhnya Jatuhnya berapa? berapa? Selalu ya Pak ya? Yang Dong, ya kan? efisiensi dari proses itu Per watt sendiri. hour, Iya. per watt. 1 wattnya jatuh berapa gitu. Masih sekarang ujungnya yang paling murah pakai batu bara. Iya, Iya dong. Tapi iya kan? nggak Nah, nggak gitu. bersih, emission segala gitu. Jadi batu bara yang paling murah. Itu 3 sen, 4 sen gitu ya. Iya. Yang paling simpel kan itu apa? Processing kan Pak ya, tinggal Indonesia juga batu baranya banyak juga gitu loh. Jadi kadang-kadang itulah Indonesia negara yang sangat kaya. Sekarang kita baru kerasa seperti ini, kita baru bicara downstream mineral industries. Iya. Oke. Yang dulu kita hanya Freeport itu copper, tembaga. Kamu jangan buang tembaga ini dong, bahan mentah dong, diproses dong pakai smelter. Iya. Akhirnya bikin smelter di Gresik. Iya. Dapatlah smelternya untuk copper. Iya. Dapatlah smelternya di nikel ya, untuk nikel mati segala macam itu. Tapi belum sampai baterai. Untuk jadi nikel baterai itu harus tambah lagi kobalt, processing lagi. Ya, ada gitu. Ini kita juga grafin apa? semua kan, ya. Ini yang kemarin Bapak Presiden bicara masalah ini kan, kita harus masuk di sana. Hilirisasi mineral ya Pak ya. Hilirisasi mineral. Nah disinilah saya sedang berjuang supaya teman-teman diaspora, teman-teman LPDP, para mahasiswa kita, ayo hilirisasi itu. Nanti kita support Pak sebisa kita Pak. Oh, saya nanti jam 2 saya mau bicara masalah ini. Belum selesai di situ, masuk ke critical minerals, masuk ke rare earth element mineral. Oh ini ya, yes. Karena selama ini kalau kita mau cari timah, yang diambil timah, dijadikan timah, blok timah gitu, lainnya gue buang. Padahal di luar timah itu pasti ada emas, perak, tembaga. Padahal kalau kita refine lebih banyak ada aluminium, ada kobalt, ada timbal, lead. Ya. Udah pasti. Masa timah hidup sendiri di sana? Enggak mungkin. Ada saudaranya gitu. Kalau kita ke tembaga namanya porphyry copper. Ya. Yang di Tembagapura itu kan, itu nyambung dari Papua Nugiri ke sini terus naik ke Filipina. Ya. Kalau Anda bilang timah, oh Pak, timah Bangka Belitung. Enggak. Timah Bangka Belitung nyambung ke Malaysia, nyambung ke Thailand. Ya. Nikel turun dari bawah, dari Sulawesi itu ke Halmahera, naik sampai Filipina. Dan pasti punya saudara. Iya, pasti Pak. Pasti. Jadi mahmanya di bawah itu yang jadi timah, yang jadi copper, yang jadi nikel, yang jadi aluminium itu pasti punya saudara lainnya. Nggak mungkin dia doang kan? Nggak bisa ngomong doang gitu. Jadi kalau kita ke Freeport mau carinya kan kontraknya tembaga kan, yang dapat banyak emas gitu. Emas juga kontraknya emas sekali. Jadi harus banyak ahli-ahli kita yang bicara seperti ini. Dan terus terang kita masih kalau yang sebenarnya shortage. Jangan kan begitu. Untuk processing downstream ini Amerika juga sama-sama belajar. Ayo kita belajar sama-sama yuk gitu. China yang lebih maju. Processing China lebih maju gitu loh. Jadi kita harus lihat sama mana-mana. Ini kesempatan. Nah, Amerika di mata kami lebih terbuka karena di sini ada kebebasan akademis kan ya. Iya, betul. Ya, scientific freedom itu ada. Saling belajar ya. Saling belajar. Ini kesempatan kita juga ini para diaspora dan para teman-teman tuh untuk masuk di sini. Begitu. Oke. Kita switch gear ya Pak. Kita dulu Bapak sempat di BPPT, terus juga Bapak sempat di FAO ya Pak ya, UN FAO ya Pak, di Rome ya Pak, Food Agriculture Organization dari UN. Bapak bisa ceritain nggak Pak, waktu itu role-nya ngapain aja, terus berapa lama di sana Pak? Ada juga, kenapa kok dari dulu urusan ikan gitu kan? Menarik ini Anda harus tahu. Maritime resources ya Pak ya? Resources, jadi saya resources darat, laut, udara, ada semua kan? Benda hidup, benda mati juga ya? Udah mati. Terjadilah reformasi kan tahun 98. Ya. Pak Habibie jadi presiden cuma sebentar, yang jadi Gus Dur. Yes. Gus Dur lah yang membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Waktu itu berarti? Iya kan? Namanya Kementerian Eksplorasi Laut. Bener kan? Iya. Menterinya Pak Sarwono, Kusmatmaja. Betul ya? Pak Sarwono itu ada alumni ITB juga. Teknik sipil. ITB semua ya Pak ya? Terus gimana kenal sama Pak Sarwono? Tahun 97 beliau Menteri Lingkungan Hidup ya. Iya. Terjadilah
kebakaran hutan yang luar biasa di Indonesia. Betul? Ya. Wah, udah deh, pokoknya jutaan hektar. Sumatera terbakar, Kalimantan terbakar, Jawa Timur terbakar gitu. Semua orang lepas tangan. Siapa yang tanggung jawab? Siapa? Pak Sarono, saya Menteri Lingkungan Hidup. Saya tanggung jawab. Tapi dia kan Menteri Negara, without portfolio ya. Dia nggak punya akar ke bawah. Pak Sarono langsung, karena kenal sama saya, karena Pak Sarono itu waktu jadi Menpan pada tahun 1988, Ya. beliau jadi Menpan, itu beliau tuh mencari siapa sih orang-orang yang berpotensi. Hebat loh Pak, itu bayangin. Beliau tuh Sekjen Golkar gitu ya, cari. Nama saya masuk dalam radarnya beliau. Baca di Kompas, dia ada artikel, ada 7 orang gila gitu. Salah satunya saya orang gila di masa di Kompas gitu sama Pak Sarono. Maksudnya orang hebat kali Pak. Orang gila, judulnya di Kompas itu 7 orang gila gitu. Saya ditanya Pak Sarono ngerekrut, nyari. Kamu dokter ahli remote sensing. Pulang itu saya ditawari dengan gaji waktu itu $25.000. Banyak ya Pak waktu itu ya? Banyak. Jadi kira-kira $3.000 lah sebulan gitu. Woi, tahun 87 gede banget tuh. Gede banget. Gede banget gitu. Tapi saya nggak mau karena harus balik ke BPPT kan, membangun ini. Benar, waktu itu saya udah deputi waktu 97. Deputi Pak Habibie. Pak Sarono minta lu bantu gondrong. Gimana caranya? Akhirnya Pak Sarono saya pakai remote sensing lagi. Di mana kebakaran, lintang berapa, bujur berapa. Terus hujan buatan. Di mana ada awan, tembakin tiba turun. Terus waterbombing. Lah, semua bantu. Saya jadi komandan menggerakkan 27 kapal terbang. Waktu itu ya Pak ya? Waktu itu dari 5 negara. Kebakaran ya Pak ya? Termasuk Amerika. Amerika bantu dari Wyoming Air National Guard. Dia bawa Hercules yang untuk waterbombing. Tapi Indonesia waktu itu sedang musuhan sama Amerika karena kita di embargo ya. Persenjataan kita di embargo. Jadi waktu Amerika dengan baik hati ingin menawarkan, saya bantu ya dengan armada pesawat waterbombing Hercules. Terus Pak Harto bilang, jangan sama-sama TNI deh. Terus gimana? Ya, sama BPPT aja. Saya nggak pernah ngurusin operasi kayak gitu. Saya mimpin. Jadi semua penerbang dan pesawat terbang yang dijajar di Halim itu, ya saya harus kontak misalnya Branwir pemadam kebakaran Jakarta, karena gubernurnya adalah Pak Sutioso. Pak, tolong diparkir. Jadi kan air juga nggak ada waktu itu. Diisi, terbang lagi, ngebombin itu, balik lagi gitu. This was a story ya. Tahun 98 reformasi, Gus Dur membangun Kementerian Eksplorasi Laut. Jadi Pak Sarwono, saya ingat banget itu. Saya sedang ngobrol sama teman-teman saya dari Perancis, dinner gini. Saya sedang ngobrol, terus ngobrol ini pengumuman calon menteri nih, Pak Presiden Gus Dur. Terus teman-teman, kamu diundang lah mau jadi gabung di kabinetnya Gus Dur. Enggak lah, kita makan aja dulu. Bener. Saya pulang ke rumah, kan belum ada HP. Pulang ke rumah, orang di rumah bilang, Pak, tadi ada telepon dari sama Pak Sarwono yang baru diumumin jadi menteri. I see. Gua diemin aja kan. Biar aja. Besoknya telepon lagi. Cari. Bro, wah selamat ya Pak. Pak jadi menteri. Iya. Lu gabung ya ke saya. Kenapa? Apa lu jadi dirjen apa gimana gitu? Saya. Ya, Pak, kan punya bos namanya Pak Habibie. Tanya aja Pak Habibie boleh enggak gitu kan, dia bilang gitu. Udahlah lu kesini aja gitu. Datanglah saya ke kantor dia langsung. Bro, lu langsung kesini ya. Lu jadi dirjen eksplorasi laut. Itu orangnya nggak ada, duitnya kagak ada, kantornya kagak ada gitu. Asik kan itu kan. Baru ya Pak. Baru Pak Sarono lah ya kan, karena kita sama Pak Sarono jadi deket kan, sama-sama berju gitu ya udah saya bantuin beliau. Terus jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Sarono selesai, saya tetap di situ. Terus saya jadi dari situ terus sampai 8 tahun. Jadi saya itu 8 plus 2. Aku udah 10 tahun jadi di kementerian situ ya Pak yang bukan, ini, Pak? jadi pejabat eselon 1. Oke. Entar dulu, belum selesai. Habis itu saya terus diminta Pak Abu Rizal Bakri jadi sekjennya Menko Kesra namanya, Kesehatan Rakyat kan. Jadi saya tuh udah 14 tahun ya sekjen, ya dirjen, ya deputi, kepala badan, udah semua ada pokoknya.
Gue pengen cari yang lain deh gitu. Ya. Mau kemana? Ke FAO deh gitu. Waktu itu ada ya opportunity apa di FAO ya, Pak? Itu biasa kan kalau duta besar tuh kayak sekarang ini kirim-kirim bravax. Duta besar Indonesia di Roma namanya Pak Susanto Sutoyo gitu kirim Oke. bravax ke Indonesia. Bahwasanya akan ada posisi Dirjen FAO gitu. Saya kira Indonesia bisa mencalonkan calon gitu kan ya. Ya. Yalah, ya. Dan karena saya Sesmenko-nya di tempatnya, oh saya belum. Saya masih di tempatnya, saya dirjen di tempatnya Pak Freddy Numeri I see. sebagai Menteri Kelautan Perikanan kan. Ya. Ya biasa kalau udah bravax itu ya ini nggak penting-penting amat ya Cari diturunin ke siapa bawah gitu. Kan saya tahu, saya kan sekarang suka ngirim bravax yang nggak pernah direspons gitu kan ya. Duta besar. Bener sih, lu juga nih. Saya datanglah Pak Freddy, Menteri itu. Pak Menteri, saya boleh maju apa Pak Hendro? Saya pengen maju dirjen FAO. Pak Hendro mau? Gak ada, tanya nih para diplomat Indonesia. Gak ada tuh orang berani maju gituan. Modal nekat ya, Pak? Udah nekat, karena saya udah 10 tahun tuh jadi tadi Sebelum- jabatan sebelum apa itu aja ya. udah lah gitu. Muter semua ya, Pak? Kecuali jadi menteri gitu kan, udah muter semua. Gitu. Akhirnya Pak Hendro mau, ayo ikut saya. Saya adalah perwakilan FAO gitu kan. Dia ikut, berangkatlah saya ke Roma. Gitu. Dan waktu saya berangkat ke Roma itulah Pak Abu Rizal Bakri, kalau mau lu pindah ke sini deh. Akhirnya saya diangkat, dikirimlah pertandingan di JNFHO. Kalah. Tapi Pertamanya nih kalah. ya, kalah tapi saya Jadi kenal back orang. post solution. Oke. Saya kalah tapi saya masuk kabinet ya, gitu. I see. Akhirnya saya jadi direktur fishery aquaculture. Di dalam Gitu situ. kan, masuk gitu. Udah pensiun. Saya pensiun dini. Tahun berapa tuh, Pak, pensiunnya? Bapak umur berapa tuh? Umur saya 57. Jadi profesor itu kan 65 ya. Iya. Aku masih 8 tahun. I see. Tapi kan kalau jadi direktur FAO yang PBB, saya udah pensiun aja deh, gue mau pensiun di Roma deh. Udah, kapan lagi lah kita menikmati gitu. Waktu berjalan, sampai Roma, 2 tahun tahu ditelepon sama Pak Jokowi, suruh pulang untuk megang Menko Maritim. Sama lagi, Menko kan nggak ada kantor, nggak ada duit, nggak ada Ini waktu sama ceritanya Pak sebelumnya. Kementerian baru gitu. Iya kan, sama ceritanya sama Nggak ada gitu. office. Udah. Baru gitu selesai itu kembali lagi ada raffle, gue berhenti kan, pokoknya udah semua deh. I go for private sector, betul kan? Yes. Ya oke. Ada industri kehutanan karena saya gitu tahun 2015 setelah saya nggak jadi Menko, kebakaran lagi di Indonesia kan? Iya. Nah, dipakai lagi mappingnya. Ditarik lagi saya paparan jadi Menko, saya paparan ini kalau begini, kalau ini kejadian harus begini, langkahnya harus begini. Selesai itu saya nggak jadi Menko, selesai kan? Private sector yang datang, Pak tolong rupa ini kebakaran harus bagaimana? Gua kan nggak tahu urusan beginian. Tapi Bapak bisa kebakaran, Bapak perlu apa? Bapak bantu deh. Saya perlu helikopter, saya perlu ini. Private sector bantu untuk mereka. Ekspor mereka itu 10 miliar dolar, kalau investasi gini itu 500 miliar rupiah per tahun, they'll do it. Iya. Supaya nggak kebakaran. Masuklah. Jadi begitu saya itu 2016 sampai sekarang nggak ada kebakaran lagi karena ikuti cara saya. I see. Oh, gara-gara Bapak solusi dari Bapak. Dan pemerintah membuat kebijakan harus hujan buatan sampai sekarang itu gara-gara kita. Udahlah, Anda boleh dah. Ada namanya forest fire rating danger system segala macam itu kita yang buat. Bolehlah, saya klaim saya yang buat. Nah, boleh orang mau bilang apa, kami yang buat. Tapi itu kenyataannya Pak ya, Bapak sampai sekarang. yang rancang kan? Sampai sekarang. Ya sekarang itu karena ini udah ada awan tapi nggak ada hujan. Oke, bikin hujan buatan. Anginnya kemana? Arah angin. Kecepatan angin berapa? Jatuhin di sini. Dari sini basah segala macam. Itu adalah kami yang ngerjakan. Saya inisiatornya dah. Saya boleh klaim. Iya. Gitu saya boleh klaim. Benar. Saya sudah itu kepake terus. Akhirnya para industri kehutanan, tolong dong Pak, Bapak jadi lurahnya kami gitu kan. Saya ngerjakan itu semua gitu. Ngerjakan jadi nggak ada kebakaran hutan. Persiapannya, ekspor naik terus gitu. Tapi saya pergi sekarang tentunya ada, katanya kemarin ada banjir longsor, gue nggak tahu, saya nggak tahu kan itu ya. Bagaimana mereka? Nah itu salah satu selain berbagai masalah, inilah namanya climate change. Climate change is real ya Pak ya? It's real, karena kalau saya bilang, karena dulu tuh nggak ada tuh typhoon segala macam di atas 5 derajat. Ya. Lintang utara
Itu nggak ada. Tapi sekarang kok ada Makin mundur ya, Pak, makin iya, kok ada di 5 belum bisa. derajat itu kok ada, makin itu kok ada Informasi. macam-macam itu. Dulu nggak ada, lihat deh, buka file. Kami tahu masalah itu. Sekarang saya bicara sama Noah di sini untuk melihat ini. Ya. Karena kami lihat juga, tahu kan Anda, itu ikan paus Ya. itu jatuhnya tuh di kumpulnya kadang-kadang itu di Nusa Tenggara Timur. Daerah situ ya, Pak ya? Ya, tapi sekarang Anda ketemu ikan paus kok di barat Aceh. Berarti dia Berarti kan dia udah bergeraknya migrasinya ke sana. Ya. Terus ikan tuna Ya. itu kok di Selat Sunda banyak banget gitu, di Selat Sunda. Jadi migrasi ikan juga sudah nggak karuan sekarang nih. Mereka juga sense ini ya, perubahan temperature di air ya, Pak ya? Iya. Mereka, loh ini Jadi, kepanasan untuk musim ini, dia pindah semua. hal seperti itulah sekarang sebenarnya kita harus sama-sama, nih para ahli nih, untuk supaya memberikan rekomendasi. Ngomong saya di Amerika ya, saya cari kemungkinan untuk ini. Ya, apakah USGS sekarang bagi US Geological Survey, bagaimana menghadapi bencana-bencana ini, kehutanan, apa sih kendalanya, bagaimana kita observasi menghadapi climate change, itu harus kita laksanakan karena memang seperti itu kok sekarang, bukan saya, ini real. Strategic partnership ya, Pak, basically ya, Pak. Harus itu. Nah, kalau Anda bicara strategic partnership, ini sebagai penutup aja gitu kan. In 2023, itu sign US Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. Oke. Ditandatangani tahun 2023, 2024 action plan-nya ditandatangani. Tergantilah pemerintahan ya. Di sini Joe Biden digantikan oleh Presiden Trump, di Indonesia Presiden Jokowi digantikan oleh Presiden Prabowo. Jadi belum sempat diimplementasikan. Yang baru misalkan Kemhan dengan Pentagon sama Kemlu-nya dengan Department of State. Saya masuk ini kan 2 tahun tidak ada duta besar. Ini saya garap sekarang menggunakan US Indonesia Comprehensive Strategic Partnership untuk berbagai kerjasama. Jadi draft framework-nya udah siap. Tinggal implement. Ya, Pak? Implementnya juga action plan-nya udah siap. Bentar lagi, Pak. Sudah, makanya sekarang sudah kami bersurat kepada semua menteri. Bukan hanya sektor. Kalau untuk UKM ini ya, di sini ada US Small Business Administration. SBA. SBA kan? Itu adalah UKM kan? UKM. Di Comprehensive Partnership ini masuk di situ small business sama Indonesia. Bagus tuh, Pak. Jadi bagus kan? Belajar ya. Terus di situ ada creative economy. Itu juga masuk. Wah, ini kita yang sekarang mau kita kerjakan. Nanti teman-teman seluruh Amerika, konsulat jenderal dari seluruh Amerika yang hadir di sini itu bisa kita manfaatkan. Karena ini nggak cuma yang gede-gede oil and gas, enggak, yang kecil-kecil bisa kita garap juga. Ini kita diaspora di Indonesia juga di sini, kita siap bantu juga, Pak, kalau perlu. Jadi kalau bisa diperkenalkan apa saja, nanti kalau insya Allah sebentar lagi trade agreement-nya ditandatangani itu lebih banyak peluang, baik investasi Amerika ke Indonesia maupun investasi Indonesia ke Amerika. Itu ya. Jadi saya kira itu luar biasa. I think pertanyaan kita udah banyak ya, Pak, kita ngobrol banyak. Mungkin the next segment kita mau ngobrol tentang ini inspiration nih, Pak ya. Kita ada 2 inspiration pertanyaan basically. Pertama, selama perjalanan pendidikan dan karir Pak Indro ini, itu siapa sih kalau bisa tanya satu tokoh atau satu figur dari Pak Indro sendiri yang inspire Bapak dulu, ada nggak yang? Kalau itu pasti orang tua saya. Boleh bisa cerita nggak ada satu instance? Jadi ayah saya itu lulusan akademi militer di Yogyakarta waktu itu. Dulu Jogja sebelum masuk ke Magelang. Beliau angkatan pertama, beliau lulus letnan 2. Tapi dia perang gerila juga. Ya. Jadi waktu masuk tahun 45, lulus tahun 48, yang daftar 3.500, yang keterima 400, yang lulus 196, yang jadi jenderal 25 orang, yang jadi jenderal bintang 4 1. Ayah saya. Gitu ya, Pak ya. Yang gugur 42 di berbagai pertempuran. Itu yang saya hafal karena saya. Nah, beliau itu adalah tadi dia di lapangan jagoan, tapi dia lulusan Belanda, lulusan Amerika, dan lulusan Rusia. 3. Sekolah di Rusia? Iya, saya sekolahnya di Rusia. Nah, jadi dengan pengalaman. Nah, kemudian karena dia itu dipakai di mana-mana, waktu beliau lulus, waktu Pak Harto perang di Jogja, beliau pasukan
anak buahnya. Sana letkol, sini letnan 2 gitu. I see. Tapi waktu tahun 60-an, Brigjen Soeharto sudah jadi Brigjen, disuruh sekolah di Seskoad, Bandung ya. Ya. Pokoknya jenderal-jenderal yang senior-senior itu yang belum pernah sekolahan, dia kan gerilyawan semua ya. Iya. Belum pernah dapat ilmu. Ya. Gurunya, para perwira muda ini yang udah dapat ilmu dari luar negeri. Termasuk para ekonom-ekonom yang pulang dari Amerika yang berklaim mafia itu. Oh ya. Wijoyo, Aliwardana, Sumarlin, Subroto, terus Emil Salim, ekonom kita. Ekonom kita itu semua itu ditampung di Seskoad. Ayah saya juga dan para muda itu yang sekolah artileri, infanteri, terus kavaleri dari luar negeri itu ditampung di Seskoad. Muridnya Soeharto, Sutoyo, Amir Mahmud, Ahmad Tahir itu murid-muridnya. Kenal lagi berarti kan? Iya. Kemudian disitulah sesudah Pak Harto mendapatkan Super Semar harus membangun Republik Muda dari mana, beliau kembalilah ke kampus alma maternya itu Seskoad. Minta tolong kepada Mayor Jenderal Soeharto, itu komandan Seskoad. Ini negara harus dikemanakan. Akhirnya Pak Mayor Jenderal Soeharto bikin seminar Angkatan Darat tahun 67. Disitulah semua membuat konsep, keluar yang namanya trilogi pembangunan. Indonesia kalau maju, pertama tuh harus aman, yang kedua baru kita bisa membangun pertumbuhan ekonomi, yang ketiga pemerataan, betul ya? Jadi keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Itulah yang dipegang oleh Pak Harto waktu Kabinet Pelita 1 tahun 68, itu yang dipegang. Sehingga begitu kabinet itu, konsepnya itulah trilogi pembangunan, gitu ya. Apa? Harus aman, tanpa aman investasi nggak masuk, kayak investor mana masuk gitu. Betul Pak. Akhirnya aman, ya beliau harus bikin Kopkamtib. Jadi Kopkamtib dibikin untuk aman dulu. Begitu aman, terus beliau ke Amerika minta bantuan namanya PL 480 itu. Kan ada beras, ada cocok itu kan. Akhirnya investasi masuk. Yang pertama masuk ada Freeport ke Papua kan. Terus oil and gas, 50 companies masuk. Itu adalah pertama kali pembangunan ya, pembangunan. Bertumbuh kan. Indonesia punya pertumbuhan 8% loh waktu itu kan. Terus bagus sekali. Sangat bagus sekali gitulah. Yang pemerataan ini yang terkendala. Yang tadi pikirnya setelah dia bertumbuh merata gitu ya. Ternyata ada trickle down effect. I see. Begitu you get everything, yang dapat hak ini malah invest keluar lagi gitu kan. Yang ini nggak sampai. Beliau dirubah lah semua itu dengan pola Pak. In the meantime, Presiden Soeharto setelah Pelita 1 mikir, ini kita harus tinggal landas. Ada seorang insinyur tadi namanya Habibie kan, disuruh pulang untuk ini. Jadi begitu. Jadi terus tadi kenapa ayah saya begitu dia ngajar itu, beliau juga menyiapkan sumber daya manusia. Kalau di tentara itu, biar para perwira tentara juga dengar, biar nggak apa-apa kan. Kalau Anda jadi perwira yang sukses, karena dia sukses, bintang 4 kan sukses ya, paling tinggi kan. Kamu pernah harus bertugas di operasi, komandan batalion segala macam. Kedua, kamu harus bisa di staf di markas besar, gitu ya. Ayah saya asisten menteri, panglima segala macam. Kamu harus jadi panglima juga. Yang ketiga, kamu harus pernah mengabdi di pendidikan. Berarti kamu punya pendidikan internasional juga. Itu bagus tuh Pak ya. Harus. Nah, jadi dengan keempat waktu itu karena zaman divisi ya. Kamu harus punya network lintas sektor. Yang 4 itu gua contek. Itu jadi inspire Bapak ya Pak? Iya, saya contek. Jadi waktu saya di BPPT, semua ada dokter-dokter semua. Saya kerjain. Saya lihat tentara itu selalu punya program seperti itu, dan programnya pasti 10-10-10. Nah, 10 tahun pertama itu namanya face to face leadership. Kalau kamu letnan 2, kamu kemana peleton, kamu 20 orang, mati hidupnya urusan kamu. Kalau maju kamu di depan gitu. Udahlah, pokoknya situ. Perintahnya dari siapa? Perintahnya komandan kompi perintahnya. Kamu jadi komandan kompi. Kamu mimpin 100 orang. Oke? Ilmunya udah ditambah. Udah itu, kamu disekolahkan lagi. Jadi komandan batalion. Kamu mimpin 1 batalion. Kalau infanteri 1000 orang. Kalau kavaleri, kamu mimpin 64 tank. Yaitu 3 kompi begitu kan. Jadi itu biasanya setelah Anda 10 sampai 12 tahun. Sampailah dia mayor. Saya juga. Begitu kamu selesai insinyur di BPPT ini saya bikin nih. Kamu harus make project. Tadi
Ujian buatan injur itu ya sama pesawat Amerika ngebom air untuk itu. Jadi kamu tahu what's going on. Dan 10 tahun terakhir setelah kamu kerja, kamu harus udah master minimal. Kalau bisa PhD lebih bagus. Jadi begitu dia 10 tahun, dia sudah master dan PhD nih anak-anak ini. Dan sudah punya pengalaman lintas sektor. Kan ketemu sama gini, bagaimana ketemu dia. 10 tahun kedua, kalau di tentara, itu adalah middle manager. Manajemen terbatas. Kamu sudah bisa ngatur. Itu udah lulus sesko itu. Saya juga begitu. Kamu sudah harus bisa PhD, kamu udah masuk ke policy making. Gitu. So, di tahun sudah 10 tahun terakhir, kan itu hidupan cuma 30 tahun ya, mengabdi kan? Untuk karir ya Pak ya? 10 tahun terakhir, kamu sudah bisa launching maju di nasional. Kalau dengan begitu, you will be very confident. Saya terapkan ini. Di hidup Bapak ya Pak? Saya ini terus saya terapkan, dan saya sekarang saya bisa 40 tahun nih. 10 tahun terakhir, you go for international. Saya pakai itu. Junior kami buat seperti itu. Sampai sekarang saya buat seperti itu. Biarpun saya ada di luar nih. One day, pada suatu saat, saya punya yang kami didik seperti ini. Saya tahu itu 10 orang dalam waktu bersamaan itu jadi dirjen, jadi deputi, jadi sekjen, jadi semua ya Pak? Jadi semua. Dokter ini jadi deputi, dokter ini gitu. Menerapkan konsep ini ya Pak? Dan mereka saya minta pakai pola seperti itu lagi di bawahnya. Jadi paid forward ya Pak ini, advice. Jadi waktu ditanya, ini anak-anak ini sekarang fotonya saya kirim gitu. Kirim ke ini. Jadi kerjasama dengan NASA. Foto mereka di NASA itu tahun 96. Terus kerjasama dengan US Geological Survey. Kan kita berfoto di situ dong. Kita sama NOAA. Jadi kalau NOAA sekarang bagaimana nih masalah ada longsor, ada banjir segala macam itu kan? Ya NOAA. Kita sama NOAA udah tahun 90-an, tahun 2000 dengan mereka. Jadi mereka punya. Nah, saya sekarang di sini kan kalau saya udah selesai kan, untuk apa udah saya ini jadi dubes, sudah mau jadi apa, udah semua mau apa, jadi menteri, udah selesai udah enggak. Gue cuma mau ngajarin ke bawah nih. Saya ajarin kepada mereka ini, ayo pakai kesempatan. Di sini dengan pengalaman ini, network kami banyak, dengan Amerika juga banyak, insya Allah ini menjadi potensi yang luar biasa. Bagus sekali nih Pak ya. Itu aja sih saya maksud ya. Inspire ya Bapak ya. Itu kan. Ayah Anda Pak Indro. Itu ayah saya. Jadi oleh karena itu, waktu ayah saya selesai, nanti ini, waktu ayah saya udah selesai, gitu kan, selesai sebagai Menko 4 tahun, dan alhamdulillah beliau meninggal hanya 6 bulan sebelum reformasi. Jadi beliau nggak late. Jadi beliau aktif sebagai menteri aktif itu. I see. Itu kita bikin museum. Tadi yang menarik karena saya nyontek Amerika kan. Jadi ada museum Susilo Sudarman di Cilacap. Yang menarik, saya buka sama Anda nih. Why I copy it from the US ya. Waktu saya dapat kabar mau jadi dubes di Amerika gitu. Ronald Reagan Library di California and Museum ya. Ngirim video waktu ayah saya dan istri saya dan ibu saya nyerahkan letter of credential. Saya lihat tuh cuplikannya ke Presiden Reagan. Iya. Jadi waktu saya kemarin saya nerima ke Pak Trump itu, Donald Trump ya. Saya sama masa presiden I was here 40 years ago gitu. Itu secara langsung inspire Bapak kan, automatically kan. Oh, saya udah pernah di sini. Iya, jadi Presiden Amerika kita tahu. Dan saya kan kemarin nggak bisa bawa istri saya. Saya tanya, kenapa saya waktu itu saya kan sedang ambil doktor di Iowa. Waktu saya dipanggil di White House, diundang untuk acara kredensial di White House gitu. Nah, kita what's wrong with that gitu. Apa sih hubungannya sekarang? Kita datang sana, Reagan, beliau nerima. Beliau kayak sutradara, ada bintang film kan? Mr. Ambassador, please you're here. Okay, please present the paper for me. Okay, saya potret kan? Akhirnya, okay, let's join us. Lalu bilang di situ, Mr. Ambassador, I used to be a sportcaster at the University of Iowa. Oh really? Yes, in 1937, I was a sportcaster. When you have football game, I was the one who broadcast, commentator. Oh iya, Master. Jadi kita ngobrolnya itu. Do you know, Mr. President, this year, University of Iowa, we won and we entered the Rose Bowl. Yes, I know. Ini juga fans ya Pak? Iya. And then, do you know that you are also a football player? Yes, I know. Itu direkamnya ada.
Menarik. Nanti ya. saya kira, di Presiden rekamannya Reagan tuh ya, ada Presiden Reagan itu. Ya ampun, dan karena ayah saya duta besar, dekat sama Reagan, dekat sama Bush, dan waktu itu the best relationship between Indonesia and America before Santa Cruz. I see. Santa Cruz in 1991 ya. Ya. Wow, acuh. Kontrak-kontrak selesai ya, Ya, terus semua ada embargo segala macam ya. Tapi itu the best. Kita bisa kirim astronot dari Houston ini walaupun nggak jadi terbang karena ya kan? Waktu itu Sudarmono. Waktu relationship bagus sekali apa ya? Sangat bagus. Ya. After that, mulai. Tapi ini kita sekarang bagus lagi, insya Allah. Apa ya? Insya Allah. Bapak jadi ambassador. itu saya kadang-kadang. Jadi kalau at the end of all of those, everything is guided from above. Ya, itu mesti gitu ya, Pak ya? Bukan maunya saya, Saya udah selesai, udah 10 tahun udah nggak ngurusi pemerintahan kok. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup session kita Pak. Tadi kan yang inspire Bapak ya ayahanda Pak Indro sendiri kan ya. Terus sekarang kalau Bapak punya the next couple of minutes, Bapak bisa inspire pendengar-pendengar podcast kami atau adik-adik kita yang mau ke Amerika sekolah atau gimana Pak? Bapak bisa kasih ini. Ya, saya satu aja. Ya, ini yang orang Jawa pasti tahu. Kowe studi nanging ojo sinau. Nah, bingung kan? Kamu belajar tapi jangan belajar. Nah, kalau orang Jawa bingung tuh. Artinya apa tuh Pak? Artinya kadang-kadang teman-teman ambil master, ambil doktor di sini, berangkat pagi, pulang malam, cuma urusannya buku sama komputer sama itu. That's not good. This is belajar. Yeah. This is sinau. Ya, sinau is belajar bahasa Jawanya. Tapi kamu nggak belajar. Belajar kayak mungkin kayak kamu, textbook versus hands on gitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau teman kamu ngajak kalau Friday night itu ngajak nonton football ya nonton football. Iya dong. Kalau berteman sama mereka ya berteman. Karena you build your network. Sekarang lebih gampang lagi kan. Saya bicara sama 80-an tuh. Jadi please bring all your network. Saya beruntung karena saya tamatan ITB. Jadi nanti lihat ini. My network is everywhere. Jadi itu yang saya pertahankan. Itu network saya itu gitu. Jadi kalau yang bahasa saya yang Jawa bahasanya kutu buku gitu. Ya kalau bisa jangan deh. Oke, textbook smart ditambah dengan street smart mungkin hands on smart dan itu bisa gitu. Kalau masa kamu kowe belajar ya ojo sinau. Orang Jawa bilangnya. Kowe belajar nanging ojo sinau. Kamu belajar tapi jangan belajar. Belajar hidup sama belajar kelas gitu ya. Betul. Itu yang saya dapatkan. Lah saya bisa begitu karena tadi I have to put my career 10 years. Aku nggak pernah saya wah hebat sekali dia orang itu ya gitu ya masih muda gitu. Enggak, it's not my time yet. Kalau gua taruh situ gua kagak bisa juga gitu. Semua ada waktunya apa ya? Iya. Dan pondasi harus kuat ya. Iya. Saya bisa gitu. And you are good and there, I'm good and here gitulah. Nah saya udah lewatin semua sekarang. Ya saya kesempatan yang para junior gitu. Main kok jadi apa? Udah semua mau tanya, suruh jadi apa gua? Kagak lah, udah kelar lah gitu. Tinggal retire Pak. Iya kan? Udah iya. Menteri tinggi ya. Ya gue Menko tinggi mana sama menteri? Tinggi Menko kan? Gue udah juga gue. Jadi gue harus ngapain gitu ya? Harus ngapain? Kerja di UN udah ya Pak? Udah gitu. Sekarang jadi ambassador gitu kan ya. It's an honor ya. It's an honor representing 285 million of Indonesian ya. Kan itu in America gitu kan. Udah lah kita kerja baik aja. Tapi itu tadi kalau yang udah broaden your network. That's very important. Networking penting sekali apa ya? Itu. Kalau saya itu yang lebih penting. Makanya waktu kita sekarang kalau nyeleksi orang, aku nggak pernah lihat tuh CV-nya apa gitu. Saya mau lihat bagaimana dia commercial skill. Itu yang pertama gimana dia. Ya terus saya lihat CV-nya. Itu both are important ya Pak ya? Sangat. Itu please. Ya. Cuman bedanya kalau yang sekarang generasi X segala macam yang saya tahu Gen X, Gen Z, Gen Alpha. Gampang bosen ya. Nah, itu aja. Gampang. Gitu. Terima kasih loh Pak Indro udah nyempetin. Nggak tahu cocok apa nggak tahu. Anda edit ya? Oh enggak, tenang ya Pak, semua cocok. Terima kasih ya Bapak hari ini udah sempetin di podcast kami. Kami merasa spesial sekali kalau Bapak bisa spend time. Saya juga terima kasih ini dan Anda terima kasih sekali. Oke.